Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut di bab 1 persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita belajar metode rumus ABC. Jadi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode rumus ABC atau metode yang ketiga, yang terakhir ya. Di sini saya sudah tuliskan contoh soalnya. Ada yang saya ambil dari contoh sebelumnya, ada juga yang baru. Yang A ini baru, yang B ini saya ambil dari contoh soal sebelumnya. Jadi kalian nanti bisa cocokin hasilnya gitu ya. Kalian bisa cocokin hasilnya sama enggak gitu. Nah, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan metode rumus ABC. Yang A soalnya x kuadrat tambah 11x tambah 30 sama dengan 0. Yang B 6x kuadrat dikurang 5x tambah 1 sama dengan 0. Jadi di sini saya bedakan ya, yang atas itu A-nya itu 1, yang bawah A-nya itu 6. Nah, jadi sengaja saya pilih soal yang di atas itu A-nya 1, yang B yang biasa gitu ya. Kemudian yang di bawah yang A-nya bukan 1. Nah, jadi biar nanti ketemu soal gimana aja bisa ngerjain gitu ya. Nah, oke. Di sini saya bahas yang A dulu. Soalnya itu x kuadrat ditambah 11x tambah 30 sama dengan 0. Oke, di sini kita untuk menentukan akar-akarnya menggunakan metode rumus ABC, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Namanya juga rumus ABC ya. Jadi cari A-nya berapa di sini? Nggak ditulis itu berarti 1. A-nya 1. B-nya sama dengan B itu koefisien X ya. B itu 11. Kemudian C-nya di sini 30 positif. Oke. A1 B11 C-nya 30. Nah, rumus ABC-nya apa? X 1,2. Ini X1 X2 gitu maksudnya ya. X 1,2 rumusnya negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini rumus ABC namanya nih gitu. X 1,2 sama dengan negatif B di plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC. Ini nanti nyebutnya diskriminan ya, yang di dalam akar ini diskriminan. Kemudian dibagi dengan 2A. Kita masukkan X 1,2 negatif B nya 11, berarti negatif 11 di plus minus akar B kuadrat, berarti 11 kuadrat dikurang 4 dikali A nya 1, C nya 30. Oke, di sini kali saya pakai titik ya. Nah, kemudian per dibagi dengan 2A. 2 dikali A nya adalah 1. Oke, 2 kali 1. Lanjut, X 1,2 sama dengan negatif 11 nya biarin dulu, kita hitung yang di dalam akar dulu. 11 kuadrat itu adalah 121 dikurang 4 kali 1, 4 kali 30, 120. Mudah ya? 4 kali 1 4, 4 dikali 30, 120. Ini kurangnya karena ini tandanya kurang. Per 2 kali 1 2. Lanjut, kita selesaikan lagi yang di dalam akar. X 1,2 sama dengan negatif 11 plus minus akar 121 dikurang 120, hasilnya 1. Oke, per 2. Nah, sampai di sini sampai di sini kita cari akarnya si 1. X 1,2 negatif 11 plus minus akarnya 1 itu 1. Oke, per 2. Nah, sampai di sini kita kerjakan 2 kali ya. Nah, pertama kita kerjakan untuk si X1 dulu. X1 sama dengan kita pakai yang positif ya. Sama kayak tadi. Sama kayak materi sebelumnya, ada yang positif, ada yang negatif. Kita pakai yang positif dulu. Jadinya negatif 11 ditambah nih ya, tambah 1 dibagi 2. Nah, ini 2 ya.
Negatif 11 ditambah 1 hasilnya negatif 10. Dibagi 2. Negatif 10 bagi 2 hasilnya adalah negatif 5. Dapat 1. Satunya lagi. X2 nya lagi. X2 sama dengan berarti negatif 11 dikurang 1 gitu ya. Negatif 11 dikurang 1. Tadi kan tambah 1, sekarang kurang 1 dibagi 2. Negatif 11 dikurang 1 negatif 12 hasilnya. Per 2. Negatif 12 dibagi 2 negatif 6. Nah, selesai. Berarti HP-nya jawabannya itu adalah negatif 6, negatif 5. Nah, nanti saya fotoin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang B. Oke, lanjut yang B sudah saya tulis di halaman lain soalnya. Yang ini kabur ya, belum fokus. Oke, yang B contoh soalnya kita tentukan dulu ABC-nya sama kayak tadi ya. Berarti di sini A-nya itu 6, A-nya 6, B-nya negatif 5, C-nya itu 1. Oke. Rumus ABC-nya tadi apa? X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kalau ngerjain soal rumusnya selalu ditulis ya. Nanti akan hafal dengan sendirinya. Oke, lanjut. X 1,2 sama dengan kita masukkan angka-angkanya. Negatif B. Di sini B-nya itu udah negatif 5. Berarti negatif dari negatif 5 gini ya. Plus minus akar B kuadrat, B-nya negatif 5. Negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 6, C-nya 1. Oke. Per 2A, A-nya 6. 2 kali 6. Oke, lanjut. Kok kabur ya? Lanjut, X 1,2 sama dengan kameranya nggak fokus nih. Oke. Di sini negatif dari negatif 5 berarti positif. Positif 5 plus minus kita hitung yang dalam akar. Akar itu kok gitu sih. Negatif 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25. Negatif 5 pangkat 2 artinya negatif 5 kali negatif 5 ya. Hasilnya positif 25 dikurang 4 kali 6 24 kali 1 tetap 24. Wah, kok satu lagi hasilnya nih. Per 2 kali 6 12. Kabur ya. Oke, lanjut. X 1,2 sama dengan ini saya dekat-dekat kameranya ya, karena kalau jauh kabur dia. 5 plus minus akar 25 kurang 24 1. Nah, ini kebetulan aja sama ya kayak tadi ya. Sama-sama 1 per 12. Oke. Sekarang cari dulu hasil akar 1 berapa. Udah tahu pasti ya. 5 positif negatif akarnya 1 itu 1 per 12. Oke. Sampai di sini kita kerjakan yang positif dulu, kemudian kerjakan yang negatif. Oke, kita kerjain yang positif berarti X1-nya sama dengan 5 tambah 1. Berarti gitu ya, per 12. 5 tambah 1 per 12. 5 tambah 1 itu hasilnya 6 per 12 sama dengan, masih bisa disederhanakan, atas bagi 6, bawah bagi 6. Berarti hasilnya 1 per 2. Oke. Lagi lanjut.
X2 sama dengan, sekarang yang negatifnya 5 dikurang 1. Oke. Berarti 5 dikurang 1 per 12. 5 dikurang 1 hasilnya 4 per 12. Nah, ini bisa disederhanain juga nih. Atas bagi 4, bawah bagi 4. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Berarti jawabannya adalah yang kecil dulu, 1/3, koma 1/2. Oke, selesai sampai di sini. Nanti saya fotokan langkah-langkahnya ini ya. Oke, saya akhiri dulu, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.